Selamat pagi buat peserta didik kami seluruhnya. Salam sehat buat kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal latihan persilangan ya. Nah, ini contoh soal kemarin yang Ibu berikan, masih belum juga seluruhnya paham ya, meskipun sudah banyak soal-soal yang Ibu berikan. Nah, jadi setiap soal itu selalu Ibu beri model-model yang berbeda. Untuk apa? Nanti kalau misalnya ketemu soal seperti itu, tahu untuk menyelesaikannya ya. Nah, jadi berbagai soal itu Ibu latih, itu untuk melatih kamu biar bisa paham. Nah, jadi kuncinya sama seperti persilangan monohibrid ya, dihibrid, satu lagi nanti polihibrid ya, sama konsepnya. Kalau dia parentalnya itu homozigot dominan atau homozigot resesif, satu saja yang diambil. Tapi kalau dia yang heterozigot, baru dia diturunkan dua ke bawah ya. Itu konsepnya yang harus kamu ingat. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal seperti ini, perhatikan di sini kelinci jantan berbulu hitam katanya kan. Jadi harus kita buatlah parentalnya. Berarti berbulu hitam. Kita buat di sini hitam berarti dominan katanya kan. Nah, jadi kalau dikatakan dominan hitam, dia yang mendominasi, yang menang sifatnya, disilangkan dengan kelinci betina ya kan, yang berbulu putih. Nah, berarti alelnya kan di sini putih ya kan. Nah, semuanya menghasilkan kelinci yang berwarna hitam. Nah, kita ambil gametnya. Kenapa dikatakan dia hitam? Nah, di sini kan sama, berarti satu diambil kan? Nah, di sini juga sama, homozigot resesif, ini juga satu. Nah, berarti filial yang didapat disatukan mereka. Maka H besar dengan H kecil. Maka di sini keturunan pertamanya 100% hitam. Kan gitu. Nah, apa kata soalnya di situ? Bila ya, di sini bila sesama keturunan pertama. Nah, jadi ingatlah ya, ini hanya diperbolehkan untuk tumbuhan dan hewan, tidak kepada manusia ya. Nah, bila sesama keturunan pertama disilangkan, berarti keturunan pertamanya itu disilangkan dengan sesamanya, berarti sudah masuk parental 2 kan. Nah, masuk parental 2 berarti F1 dikali F1 kan gitu. Maka kita masukkanlah parental 2-nya itu jantannya, karena sama kita letakkan di sini H besar, H kecil, kemudian betinanya H besar, H kecil ya. Di sini hitam, sama juga di sini hitam. Maka kita lanjutkan kemari untuk ngambil gamet 2-nya ya. Nah, itu kan H besar, H kecil, karena berbeda diturunkan ke bawah kan. Nah, untuk yang jantannya tadi, untuk yang betinanya juga begitu, H besar, H kecil. Nah, dapat filial 2-nya. Nah, ini kemarin, seperti yang kemarin, salah menyelesaikan untuk mencari F2-nya kan. Berarti H besar, kan gitu. Lalu setelah itu ke bawah, H besar, H kecil, iya kan. Nah, setelah itu habis dia dari atas turun ke bawah. Meskipun H kecil di sini pertama, di sini ada H besar ditulis pertama ya. H besar, H kecil, lalu H kecil, H kecil. Nah, kita lihat untuk memperoleh rasio fenotip dan genotipnya. Nah, kemarin udah Ibu kasih penyelesaiannya. Ini untuk apa ini? Untuk genotipnya kan. Nah, kalau untuk fenotipnya berarti ini yang 3 ini kan semua pakai H besar, berarti 3 atau 75% adalah hitam ya kan. Sedangkan yang satu lagi ini 25% putih. Nah, ini untuk genotipnya, sedangkan ini untuk fenotipnya. Nah, di soal dikatakan tadi di sini jika keturunan pertamanya disilangkan dan menghasilkan 16 anak kelinci, kemungkinan jumlah anak kelinci yang berbulu hitam. Nah, yang hitam ini yang ditanya. Yang ini yang kita fokuskan. Jadi kalau hitam, nah di sini kan ada berapa?
1, 2, 3. Nah, jadi untuk menyelesaikannya memang kalau detailnya kita cari dulu kan rasio fenotip kan gitu. Rasio fenotip berarti si hitam berbanding putih kan. Nah itu dia, berarti 75% banding 25% atau 3:1, ya kan. Nah kalau rasio genotipnya, nah ibu tunjuk tadi ini kan, nah tulislah di situ H besar berbanding H besar, H kecil berbanding H kecil. Berarti ini 25%. Ini kan 2 berarti 50%. Ini 1 25%. Kecilkan 1:2:1. Nah, yang ditanya tadi yang apanya? Yang hitamnya kan gitu. Ya kan? Yang hitam. Nah, dari persilangan sesamanya didapat di sana kan 3 yang hitam. Berarti 3 anaknya ada berapa? Ada 4 seluruhnya kan. Ini kan 1, 2, 3, 4. Nah 3/4 dikali 16. 16 dari mana? Ini tadi soalnya. Ini X nya, ya kan? Maka kalikanlah 3 kali 16 berapa? Dibagi 4. Maka hasilnya di sini berapa? Dapat 12 ekor. Nah itu cara menyelesaikan kalau ada model-model soal seperti ini. Nah kalau misalnya diubah, yang ditanya bukan yang hitam, ditanya yang putih misalnya kan, putih. Nah putihnya berapa? 1, berarti 1/4 kali 16. Berarti 16 bagi 4, berapa tuh dapatnya? 4 kali 4 berarti 4 ekor kan. Nah kalau yang ditanya yang putih, ini yang ditanya yang hitam. Itu dia nak, untuk cara menyelesaikan soal seperti ini. Oke, nah diulang lagi agar bisa paham. Nah kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Ini yang terakhir ya nak di persilangan itu si monohibrid sudah, si dihibrid sudah, berarti yang polyhibrid atau yang menggunakan lebih dari 2 sifat beda. Ya, jadi kalau tadi monohibrid itu 1 sifat beda yang disilangkan. Kalau yang kedua dihibrid 2 sifat beda yang disilangkan kan. Lalu ini yang ketiga polyhibrid namanya, lebih dari 2, bisa 3, bisa juga 4 sifat beda yang disilangkan. Cuman kalau untuk SMP soalnya itu bukan untuk disilangkan nah modelnya. Nanti kalau masuk SMA baru. Tapi di sini hanya di SMP maksud ibu, di tingkat kamu SMP ini hanya untuk mencari berapa jumlah macam gamet saja kalau untuk polyhibridnya. Nah sekarang kita perhatikan soalnya. Kita masuk ke polyhibridnya ya. Nah di sini sudah ibu buat. Polyhibrid itu persilangan yang menggunakan lebih dari 2 sifat beda ya. Nah kita masuk ke contohnya ya. Nah di sini contohnya tentukan jumlah macam gamet di bawah ini ya. Nah di sini ibu kasih contohnya A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil. Nah berapa jumlah gametnya ini kan gitu. Nah kita selesaikan, kita jawab di bawah. Nah kita buat di sini nomor 1 ya. Nah jadi konsepnya nak ya sama seperti yang monohibrid juga yang dihibrid ya. Nah ini ibu garisin kan, kalau misalnya A besar A kecil seperti ini ya kan, berarti kan dia hetero. Nah kalau hetero berarti kan 2 diturunkan ke bawah ya kan. Nah kalau di sini B besar berarti kan homozigot dominan, berarti karena sama 1 saja diambil. Nah perhatikan caranya ya. Tadi di sini A besar, A kecil, B besar, B besar, C besar, C kecil. Nah, di sini A besar, A kecil. Nah, langsung turunkan dia ke bawah, nak. Nah, hetero dia kan? Nah, lalu di depannya kan sama. Jadi karena sama, tangannya 1.
untuk letakkan B besar. Nah, seperti itu. Lalu di depannya tadi kan C besar, C kecil ini ya, kita kecilkan dia biar nampak perbedaannya. Nah, karena 2 di depannya, kasih tangannya 2 di setiap itu, di setiap B besar ini. Untuk apa tangannya 2? Untuk meletakkan ini C besar, C kecil, C besar, C kecil. Nah, apa di depannya lagi? Habis. Sudah, berarti sudah selesai. Kasihlah tanda panahnya. Nah, seperti ini caranya. Nah, jadi perhatikan di sini jalannya, ya. Berarti di sini A besar. Ini dari sini dia. A besar, lalu B besar, C besar. Nah, habis kan? Lagi kemarin lagi. A besar, B besar. Ini tangan kiri saya tengok, C kecil. Habis kan? Udah habis A besarnya, berarti turun ke bawah A kecilnya. Nah, ikuti tangan kiri Bu. A kecil, tulis di sini A kecil. Lalu ke B besar. Ke tangan kiri Bu, C besar. Nah, habis masuk kemarin lagi A kecil, B besar, tangan kiri saya C kecil. Nah, selesai, jumlahkan ke bawah. Ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti di sini 4 macam gamet. Nah, ini hasilnya. Jadi 4 macam gamet lah hasilnya. Ini yang untuk nomor 1 kan. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 2. Tadi kan nomor 1 sudah. Sekarang nomor 2-nya. Nah, kita tulislah soalnya dulu. P besar, Q besar, Q kecil, R besar, R kecil, D besar, D besar. Nah, ini tadi kan 3 kan, nah? 1, 2, 3. Nah, kalau ini sudah 4. 1, 2, 3, 4. Nah, selesaikan. Sama juga ini konsepnya. Dia kan homozigot dominan. Sama kan, homozigot dominan sama. Jadi kalau sama, 1 saja. Nah, kemudian di depannya kan berbeda itu, hetero kan, 1 Q besar, 1 Q kecil. Nah, kalau berbeda tangannya langsung kasih 2. Untuk apa? Untuk letak Q besar dan Q kecil. Nah, di depannya juga kan 2 nih, R besar, R kecil. Letakkan juga 2 tangannya di setiap Q-nya itu untuk letakkan R besar, R kecil. Di sini sama juga R besar, R kecil. Nah, di depannya apa? Homozigot dominan atau hetero? Homozigot dominan kan, karena huruf-huruf besar. Maka 1 saja tangannya diletakkan di setiap mereka untuk meletakkan D besarnya, D besarnya, D besar, dan D besar. Habis kan? Nggak ada lagi. Kalau sudah habis, nah kasih tanda panahnya. Ingat itu, tanda panah ya. Nah, sama untuk mengambilnya tadi. Ambil dari sini, P besar. Ini jalurnya, tanda panahnya ini, nah, tangannya tadi. Q besar. Ini R besar. D besar. Habis kan? Kembali lagi kemari. P besar. Q besar. R kecil. D besar. Oke, masuk lagi kemari. Ya kan? P besar. Q kecil. Ya kan? R besar. D besar. Lalu yang terakhir, P besar, Q kecil, R kecil, D besar. Nah, tarik garisnya. Berapa hasilnya? Sama kayak tadi, 1, 2, 3, 4. Berarti 4 macam gamet. Nah, ini hasilnya untuk yang nomor 2. Ya kan? Lalu yang terakhir, nomor 3. Kita tulis soalnya di sini. P besar, P kecil, I besar, I besar, kemudian N besar, N kecil, A besar, A besar. Nah, ini ibu mix dia, hetero, homozigot dominan.
hetero. Nah ini kok misalnya kita ganti bisa. Kalau kita nggak mau dia dominan, sama-sama dominan ya, kita kasih yang kecil boleh. Misalnya huruf kecil, A kecil, A kecil. Nah bisa. Nah lalu kita jawablah. Nah di sini kan berbeda tuh, berarti diturunkan ke bawah. T besar, T kecil. Nah di depannya homozigot resesif atau dominan atau hetero. Homozigot dominan, berarti tangannya satu kan, karena sama. Nah letakkanlah I besarnya di situ, ini juga I besarnya. Di depannya apa? Hetero, berarti dua kan, buat tangannya dua. Nah di sini N besar, N kecil. Di sini juga N besar, N kecil. Lalu ketemu sama si homozigot resesif, ya kan? Buat di sini A besar, A kecil. Sini juga A kecil, A kecil, A kecil. Habis, ya kan? Buatlah tanda panahnya. Nah, tanda panahnya baru kita ambil caranya tadi. T besar, I besar, N besar, A kecil, ya kan? Lalu T besar, I kecil, N kecil, A kecil, ya. Nah kemudian T kecilnya habis T besarnya, T kecil, I besar, N besar, A kecil, T kecil, I besar, lalu N kecil, A kecil. Nah habis, hitung 1, 2, 3, 4. Nah berarti 4 macam gamet. Nah itu contoh-contoh yang ibu berikan untuk contoh soal dari polyhybrid ini, ya nak. Nah jadi nanti contoh soalnya ibu berikan di classroom, ya. Kalau ini di video penjelasannya dan contoh soalnya, nanti soal latihannya ibu beri di classroom, kamu kerjakan dengan baik, diselesaikan di buku latihan. Nah kalau kurang paham, diulang lagi untuk mengamati video penjelasan ini. Oke nah, semangat belajar dari rumah ya, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi.